Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada hari ini, malam ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini dan sisa Ramadan yang insya Allah kita akan memasuki Ashrul Awakhir, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barangkali perlu kita untuk terus mengingat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena mengingat itu adalah merupakan sesuatu yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kewajiban puasa ini jelas termaktub dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah memanggil kita semua dengan nida'us syafaqah, ya, dengan panggilan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada umat-umat terdahulu. Saya ingin sedikit menggarisbawahi bahwasanya ayat ini tidak langsung mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, langsung la'allakum tattaqun, diwajibkan kamu berpuasa agar kalian bertakwa. Tetapi Allah mentasybih dengan firman kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini menunjukkan beberapa faedah atau keutamaan dari puasa itu sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentasybih perintah puasa ini, kewajiban puasa ini juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah puasa ini merupakan satu ibadah yang bersifat universal. Tidak ada satu umat pun yang tidak diwajibkan berpuasa kepada mereka. Barangkali ada beberapa kewajiban-kewajiban yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad tidak diwajibkan pada umat-umat terdahulu, tapi puasa sebagaimana terdapat dalam ayat ini dikatakan adalah kewajiban yang juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kami, untuk mengingatkan kita bahwasanya ibadah ini sudah teruji sebagai satu ibadah yang mempunyai keistimewaan luar biasa, di mana umat-umat terdahulu pun menggunakan puasa sebagai satu ibadah untuk mencapai ketakwaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kenapa Allah mentasybih kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dilakukan oleh umat-umat terdahulu, agar kita termotivasi dan terpacu untuk terus mensyukuri nikmat syariat puasa ini. Satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ingin menyatakan bahwasanya sekalipun mungkin terasa berat untuk melakukan puasa, tetapi umat-umat terdahulu pun telah melakukannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, idza amma al-bala'u hana, kalau satu cobaan itu berlaku umum,
maka biasanya kita lebih mudah menerima dan ridho dengan segala macam bala, dengan segala macam cobaan. Kalau diumpamakan seperti kita mungkin satu rumah saja mati lampu, ya, sementara tetangga yang lain rumahnya tetap hidup listriknya, kita merasa berat sekali. Tetapi ketika listrik itu matinya bukan hanya di rumah kita, tapi juga hampir seluruh kampung lampunya tidak hidup, kita merasa lebih ringan dan bisa menerima itu. Demikian juga Allah mentasbih kita. Ini adalah satu ibadah yang juga dilakukan, ya, oleh umat-umat terdahulu dan mereka sukses melakukannya. Maka hendaknya ini menjadi motivasi bagi kita agar puasa itu benar-benar kita jalankan, ya, dengan sebaik-baiknya, sebagaimana umat-umat terdahulu pun telah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu di akhir awakhir asyir Ramadan ini, di akhir 10 Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, karena ini adalah satu ibadah yang sangat istimewa, di mana kalau kita melihat Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam kitab Asrar Shaum menyatakan bahwasanya ibadah puasa ini merupakan satu-satunya ibadah yang orientasinya adalah al-ijtinab anin nawahi, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu bersifat syatrul iktisab, melaksanakan ketaatan, bukan ijtinab tetapi iktisab, melakukan sesuatu, sholat, zakat, kemudian berhaji, ya, semuanya itu terlihat dalam bentuk perbuatan yang nyata yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya puasa yang hubungannya adalah keikhlasan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sirrun bainal abdi wa rabbihi, bagaimana dia ikhlas meninggalkan semua larangan-larangan Allah, semua yang untuk sementara makan, minum, berhubungan suami istri untuk sementara tidak dilakukan. Kemudian menjaga hati kita, lisan kita, seluruh anggota badan kita untuk mencapai puasa khas dalam perspektif Imam Ghazali, itu semuanya dilakukan dalam kerangka al-kaffu wa tarku anil ma'asi, ya, meninggalkan dan menahan dari berbagai macam kemaksiatan yang sifatnya adalah tidak tampak, tidak terlihat, ya, tetapi itu merupakan satu rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Karena itu kita melihat bahwasanya secara empiris banyak orang yang mampu melakukan haji, sholat, ya, ibadah-ibadah, sedekah yang terlihat, tetapi ketika menahan untuk tidak memakan harta orang lain, tidak melakukan riba, tidak mengadu domba untuk kepentingan pribadi, nah itu banyak yang tidak berhasil. Ya, banyak pejabat-pejabat kita misalnya yang terkenal sangat dermawan, sudah sering umroh, ya, tetapi diuji untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu meninggalkan untuk memakan harta secara batil, ternyata banyak yang tidak lulus dalam hal itu. Ini menandakan bahwasanya ibadah yang bersifat menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu juga penting kita lakukan, kita latih, dan puasa merupakan sarana yang paling baik untuk melatih diri kita untuk ikhlas kepada Allah, meninggalkan makan, minum, dan syahwat kita, meninggalkan segala penyakit hati kita, lisan kita, ya, mata dan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan ini insya Allah dengan puasa pada akhirnya setelah Ramadan berlalu, maka nilai-nilai Ramadan itu akan terus terbawa dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita,
11 bulan kemudian insya Allah. Inilah sebenarnya harapan kita semua. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita bisa mengisinya, menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Tujuan daripada puasa adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa, dan puasa insya Allah kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, menjaga makan minum kita ya, sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam syarat dan rukun puasa, kemudian kita tingkatkan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ya, terutama hati kita, mata kita, telinga kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak berharap menjadi seorang yang berpuasa tapi tidak ada nilai puasa yang membekas di hati kita dalam bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti kita agar tidak menjadi seseorang yang raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wansaraha minhu qabla ayyughfara lahu. Jadi celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi sebelum ampunan Allah tercurahkan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak celaka, mendapatkan Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.